Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, hati-hati di Sengat Tawon. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum sarapan rawon. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada sepasang suami istri tinggal di hutan. Suaminya meninggal, istri dalam keadaan hamil. Lahir anak, si ibu sampai ajalnya meninggal. Akhirnya anak ini dibesarkan oleh gorila. Cara makannya cara makan gorila, melompat seperti gorila karena dia dibesarkan oleh gorila. Ini buku menjadi bacaan wajib kami ketika di Al-Azhar tahun 3. Judul bukunya Hai bin Yaqzon. Nama anak ini diberi nama Hai, artinya hidup. Bin Yaqzon. Yaqzon artinya sadar, terjaga. Penulisnya seorang filosof muslim namanya Ibnu Tufail. Dari kisah inilah terinspirasi film Tarzan. Lalu kemudian sampai akhirnya anak ini melihat gorila ini juga mati. Dia lihat jantung gorila ini berdegup, napasnya naik turun, akhirnya mati. Dia berpikir, tidak mungkin gorila ini hidup tanpa ada yang menghidupkannya. Akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa gorila ini hidup karena ada yang menghidupkannya. Tapi dia nggak tahu yang menghidupkannya itu siapa. Itulah teori pertama tentang Tuhan. Sebenarnya Ibnu Tufail ingin menyampaikan kepada kita bahwa bertuhan itu sudah ada dalam diri manusia. Hanya saja dia nggak tahu Tuhan itu namanya siapa, cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu seperti apa. Jadi seandainya manusia lahir di hutan, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, dibesarkan gorila, apakah dia bertuhan? Kalau saya seperti nanya, Bapak Ibu nggak usah mikir, nggak usah jawab, karena saya setiap nanya itu saya jawab sendiri. Jadi jangan waktu ceramah saya itu jadi stres gitu, enggak, nyantai aja biasa. Seandainya ada orang lahir di hutan, nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak punya guru, dan nggak sekolah di tempat yang larang tapi payu, dia tetap, soalnya ada orang yang nyangka kalau dia ngomong gitu saya nggak ngerti. Ya nggak tahu istri saya orang Jombang. Jadi seandainya ada orang lahir di hutan tanpa punya ayah, tidak ada ibu, nggak sekolah, dia tetap bertuhan. Ini diambil dari hadis Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Dasar bawaan. Dasar bawaan. Kalau bahasa kitanya apa? Basic instinct. You understand what I say? Aku nih jam songo iki kok bahasa Inggrisnya metu dewe. Jadi jangan katakan kita yang ngajar anak kita bertuhan, enggak. Makanya bunyi hadisnya, mamin mauludin, setiap anak yang lahir itu illa yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Lalu yang membuat anak ini jadi enggak Islam itu siapa? Fa'abawahu, bapak dan ibunya, yuhawidanihi, membuat dia jadi Yahudi. Au yunassiranihi, membuat dia jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, membuat dia menjadi Majusi. Kenapa nggak ada dalam hadis itu mengatakan kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu jadi Islam? Nggak ada. Kenapa? Karena memang dia terlahir sudah bertuhan.
Tapi Tuhan dalam Islam tidak dalam bentuk fisik, nggak kelihatan. Saya ketemu dengan seorang mu'allam yang sudah nyoba semua agama. Jadi ternyata dia nyoba itu seperti nyoba roti. Coba ini, akhirnya nyantolnya di Dea Bakery. Dia memang masuknya di menit kelima memang. Iya, fresh sepenuh hati. Dia udah nyoba, terus saya tanya, kenapa finalnya di Islam? Apa jawab dia? Karena Islamlah satu-satunya agama yang Tuhannya nggak kelihatan. Jadi menjelaskan Tuhan yang nggak kelihatan nggak bisa dengan memvisualisasikan Tuhan, mempersonifikasikan Tuhan, nggak bisa. Dan sekarang orang baru tahu kenapa dalam Islam itu Tuhan nggak kelihatan. Seandainya Tuhan kelihatan, sudah banyak video AI-nya. Alhamdulillah Tuhan nggak kelihatan. Terserah mau ngejek, Tuhanmu nggak jantan, kok nggak kelihatan. Maka menjelaskan yang tidak kelihatan juga kita menjelaskannya dengan mahabbah, cinta. Apakah cinta itu kelihatan? Enggak. Yang kelihatan itu bukti cinta. Mana buktinya? Uang belanja. Kalau ada bapak ngomong, engkau adalah cintaku, hidupku, matiku, tapi nggak ngasih apa-apa, gombal. Nggak ada buktinya. Habib jangan lihat sini, saya grogi. Jadi kita bisa mengenalkan cinta kepada Allah ke anak-anak kita itu melalui cinta yang ada dalam diri kita. Ibu milih bapak bukan karena gantengnya. Banyak dulu yang naksir sama ibu. Tapi kenapa ibu milih dia? Karena ibu punya rasa. Betul nggak? Memang perempuan lama jawabnya, mikir dulu. Merasa salah waktu istikharah. Disuruh istikharah malah istisqa. Bapak juga begitu. Bapak dulu kan terkenal dengan playboy cap tupai. Semua pohon kelapa sudah dipanjatnya. Tapi kenapa pilihan itu jatuh ke ibu? Karena rasa. Ada perasaan, ada rasa. Rasa itulah yang dirasakan oleh seorang anak. Rasa mahabbah kepada Allah. Ini yang Ustadz omongkan ini apa? Perasaan saya kepada ibu saya. Dia bukan ustazah. Dia tidak LCMA. Dia bukan qori'ah. Dia bukan hafizah, dia seorang ibu rumah tangga biasa, tapi saya merasakan bahwa dia mencintai Allah. Lalu begitulah dia mengajarkan cinta kepada saya. Gak bisa kita ngajarkan ke anak kita, anakku, mahabbah menurut terminologi, mahabbah menurut etimologi, mahabbah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gak bisa begitu. Jangan sangka Ustadz Lukman, Habib Muhammad bin Anis, saya mentang-mentang kami Ustadz lalu kami mengajarkan cinta kepada anak kami. Ya ayyuhalladzina amanu. Enggak begitu juga. Cinta di dalam hati. Ibu saya pergi ke pasar pagi di Pekanbaru, pulang bawa daging kambing yang sudah dia pilih gak ada lemaknya. Dia potong-potong. Setelah potong dia masak sendiri, masak rendang. Umurnya hampir 70 ketika itu. Setelah itu dia beli mangkok plastik. Nanti setiap 6 bulan sekali dia pulang ke kampung, dia bungkus-bungkus 30 sampai 50, dia buat selamatan untuk mengenang almarhum almarhumah bapaknya ibunya. Adik saya bilang, saya sibuk, saya nggak bisa bawa ke kampung. Saya juga bilang, saya pergi ke sana kemari, saya nggak bisa. Maksud kami berdua supaya dia jangan pulang kampung, karena dia sudah tua. Dia naik bis pergi sendirian. Dia bawa, nanti di kampung dia tinggal masak nasi, nasinya dimasukkan ke dalam kotak plastik, nanti daging rendang itu tinggal dia masak sayur, dia bawa jamaah baca yasin, zikir, tahlil,
dia bagikan ini, dia ada beberapa duit, dia masukkan ke amplop, dia bagikan. Cinta dia kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada kakeknya, dan kepada Tuhannya, kepada orang fakir miskin. Dulu kami marah dia melakukan itu. Sudah tua, gak usah pulang kampung, di rumah aja, banyak amal lain, zikir, baca Quran. Tapi setelah dia meninggal, itulah yang menjadi inspirasi membuat yayasan wakaf Hajah Rohana yang setiap bulan memberikan paket 10 kg beras, minyak goreng, ditambah ikan sarden, susu saset, roti gabin, bungkus jadi satu, dibagikan. Tidak sebanyak paket 600.000 yang dibagikan Ustadz Luqmanul Hakim dari Sabang sampai Maroko. Tapi paling tidak yang dia lakukan dulu sebagai bentuk cintanya kepada Allah, ternyata itulah yang masuk ke dalam hati. Berapa banyak ucapan dibatalkan oleh perbuatan. Berapa banyak orang pandai ngomong, mari kita sedekah, mari kita sedekah, mari kita sedekah. Datang orang di lampu merah mau minta tutup pintu. Sudah nggak ngasih, ngusir lagi. Kitalah yang membuat anak kita punya kepribadian ganda. Kami diajarkan di Al-Azhar 56 untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Tapi di rumah kami ketemu dengan mak lampir yang sangat pelit. Yang saya ceritakan ini tidak terjadi di tempat kita. Ini di Konoha. Dia, kalau bahasa Malangnya, confused. Dia bingung, ini yang mana yang benar? Bentuk kecintaan itu kita mengajarkannya dengan perbuatan kita. Makanya ada ungkapan lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada ucapan. Jangan sampai kita membangun istana pasir di tepi pantai, cantik, indah, tapi begitu datang ombak sekali sapu hilang, tak berwujud sama sekali. Kitalah yang sudah merusak anak-anak kita ini karena tidak sesuai ucapan dengan perbuatan kita. Berapa banyak ibu-ibu yang menasihati anaknya, kita mesti berlemah lembut, bertutur kata santun. Tapi begitu dia ikut, lampu baru sedetik dari merah ke hijau, tet. Wah, SU iki. Kata Ustadz Luqman, kalau dipotong-potong nggak apa-apa. Saya kan cuma ngikut pendahulu. Jadi anak kita heran, dia bingung, dia kan baru belajar. Katanya nggak boleh kasar. Oh gini, nggak semua anak bisa mengungkapkan isi hatinya. Iya kalau anak kita komplain, alhamdulillah kita bisa jelaskan. Kalau enggak, dia narik kesimpulan sendiri. Akhirnya dia narik kesimpulan, ternyata kalau mama boleh, kalau anak nggak boleh. Terbentuk dalam pikirannya, kalau masih anak nggak boleh. Tapi kalau sudah jadi mama, boleh. Nanti setelah dia jadi mama, dia nggak cuma nyebut itu, semua yang di kebun binatang keluar. Tapi kalau dia berani, dia nanya, mama, katanya nggak boleh ngomong begitu. Katanya Allah ngelihat, katanya malaikat mencatat, katanya Allah bersama kita. Kok mama ngomong begitu? Kita tinggal katakan saja, mohon maaf nah, mama keliru, mama juga manusia. Kita minta maaf. Nah, jangan kita malah membenarkan. Ada saatnya kita boleh ngamuk. 2 kali kita salah. Yang pertama, kita sudah bertentangan antara ucapan dengan perbuatan. Yang kedua, kita melegitimasi kekeliruan kita dengan mencari-carikan dalil. Tapi yang katanya, kata Ustaz nggak boleh mah. Tonton ceramah Ustaz Somad, ada yang membolehkan. Kena lagi saya. Kalau mau cari dalil jangan ke saya. Ya video Habib Muhammad bin Anis kan banyak. Kalau beliau bisa ngapain mesti saya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa saya bisa connect, bisa bersama dengan mereka? Kami selama berjalan ke sana kemari, itu yang kami jaga itu adalah rasa. Itu rasa. Beliau mengungkapkan itu kan karena ada rasa.
Kalau nggak ada rasa, diam aja. Namanya mati rasa. Habib Muhammad bin Anis menjaga perasaan saya. Saya pun menjaga perasaan beliau. Ustadz Luqmanul Hakim sangat halus perasaannya. Beliau kalau udah cerita ibu, cerita pondok, cerita masa kecil, cerita pesantren, nangis. Kalau saya, Raiso aku yang guyu aja. Ibu yang dimuliakan Allah. Saya pernah diminta oleh Ustadz untuk bimbing iktikaf 10 malam terakhir Ramadan. Sampai di masjid dibisikin, Ustadz, menit kelima nangis. Coba. Saya sudah mulai nyoba, lampu udah diredupkan. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa kami. Aku ndelok ya kok urung nangis iki piye iki. Lama-lama saya nangis bukan karena dosa itu. Kenapa mereka nggak nangis? Lama-lama saya nangis juga. Akhirnya selesai saya nanya, kalian kok nangis? Ya karena kami lihat Ustadz nangis. Jadi ada masanya kita tersentuh. Saya sampai hari ini, saya sholat di masjid, saya duduk di belakang. Melihat mohon maaf, ada seorang jamaah yang maaf, dua tangannya putus, kena kusta. Jari-jari sudah tidak ada. Dia angkat tangannya lama berdoa. Di saat itu yang saya ingat adalah almarhumah ibu saya. Waktu dia bawa saya kecil, saya anak pertama. Kemana-mana saya ini ngikut aja. Dan ketika dia bawa ada walimah, saya ngelihat ada seseorang tamu yang fisiknya kurang sempurna. Ya kita anak kecil ngelihat. Terus dia sapu wajah saya, jangan lihat lama-lama. Nanti dia malu. Jangan lihat lama-lama, nanti dia malu. Sampai hari ini, walaupun saya udah umur 28 ini. Sampai hari ini walaupun udah setua ini, setiap saya melihat ada hamba Allah yang fisiknya kurang sempurna, itulah yang masuk ke kepala saya. Bukan pesan guru-guru saya waktu di Al-Azhar. Bukan pesan waktu guru di pondok, tidak mengecilkan mereka. Tapi pendidikan rasa itu. Jangan lihat dia, nanti dia malu. Saya tundukkan. Pulang ke rumah, dia kasih tahu. Itu yang kamu lihat tadi, tahu nggak siapa? Siapa? Itu tamu Allah. Nanti waktu di akhirat, dia nggak pakai sidang dia karena tamu, dia langsung masuk surga. Dan boleh jadi kita masuk surga karena dia yang narik kita. Jangan ejek dia, jangan sepelekan dia. Maka saya heran melihat sekarang kok ada anak-anak yang di jalan ngejek orang. Videonya viral, anak-anak ngejek ngelempar batu orang yang fisiknya kurang sempurna. Ini berarti di rumah dia dibesarkan nyeblorong sundil bolong. Seandainya ibunya mendidik dengan pendidikan seperti itu, dengan rasa, menanamkan rasa. Rasa ini gak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku coba merangkai kata untuk mewakili rasa, rasaku belum tentu rasa. Saya tahu perasaan Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah berlangsung lama. Saya diberi waktu, Ustadz, jam 10 sampai jam 10.30. Ternyata kalau ngomong di depan orang yang perasaannya halus, itu kita ngomong tuh nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Sudah jam 10.25. Memangnya Ustadz pernah ngerasa ceramah itu lama sekali? Pernah, lama sekali. Pas acara buka bersama. Ya Allah, lamanya. Saya sangka jam ini mati habis baterai. Kok jarum jamnya nggak bergerak ini? Sampai akhirnya terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah akhirnya waktu azan maghrib juga sudah masuk. Saya bilang, datang panitia. Mohon maaf Pak Ustaz, itu waktu Jakarta. Selesai acara buka bersama. Saya Pak, tadi waktu acara tausiah itu rasanya lama sekali. Saya bilang, kata jamaah, kami yang mendengarkan lebih lama lagi. Padahal waktunya sama, omongannya sama. Kenapa? Ini masalah
rasa. Jadi mahabbah cinta itu rasa. Rasa kepada Allah yang tidak bisa dinampakkan dalam bentuk fisik. Ada seorang laki-laki namanya Zeus. Zeus punya istri, lahirlah anak namanya Hercules. Hercules diutus ke dunia, istri Zeus mati, lalu Zeus nikah lagi, istrinya yang kedua ini jahat, itulah jadi setan yang mengganggu Hercules. Ini adalah mitologi Yunani, bahwa Tuhan itu dipersonifikasikan, dipersonkan dalam bentuk makhluk. Ada namanya Zeus, sekarang ada keluar lagi filmnya yang baru, Pseudeus. Sudah nonton? Dari senyumnya kelihatannya udah. Sedangkan dalam Islam dia tidak bisa dibentuk. Itulah ayat yang selalu kita baca dalam surat yang kedua, rakaat kedua qabliyah subuh. Qul huwallahu ahad. Dia tunggal, esa, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, nggak ada Hercules, nggak ada Zeus. Qul huwallahu ahad. Minta hanya kepada Dia, jangan ke yang lain. Allahus, ini Abdul Somad. Abdu hamba Allah, Abdus Somad. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Jadi kalau anak kita pejam mata, dia nampak hitam, putih, merah, kuning, kelabu. Itu apa, Ma? Itu balon. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Biarlah dia mendekat dengan Allah karena rasa mencintai Allah. Rasa itu dia dapatkan dari sifat kita, dari perbuatan kita, dari tindak tanduk kita. Ustadz dari tadi kenapa menyebut ibu? Ya karena bapak belum sholat subuh sudah berangkat. Habis maghrib masih meeting. Pulang macet. Sampai ke rumah sudah tidur. Pergi anak belum bangun. Pulang anak sudah tidur. Jangan sampai ibu juga meninggalkan dia. Karena gantungannya satu. Jangan sampai ketika mau Idul Fitri, ART, asisten rumah tangga, permisi mau pulang, anaknya nangis. Mama, si mbok pulang. Yang dikhawatirkan bukan cuma anak nangis, suami pun nangis. Seorang ibu buka pintu mau nyambut anak pulang sekolah. Ternyata anaknya dari mobil nggak lari ke pelukan ibu, tapi lari ke pelukan babysitter. Jangan sampai itu terjadi juga sama bapak. Ini tidak terjadi di Malang. Ini di planet Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Maka sempat-sempatkan. Dia seperti teori jari-jari. Jari-jari sepeda ada titik di tengah dan semakin jauh, semakin jarang atau semakin rapat. Semakin jauh dari titik tengah, semakin jarang. Maka kalau suaminya dekat ke Allah, istrinya juga dekat ke Allah, kira-kira makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Istrinya mendekat ke Allah, suaminya mendekat ke Allah, anaknya mendekat ke Allah. Kita akan ketemu pada satu titik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yang kita jaga ini hati, perasaan. Jagalah hati. Jangan sampai sakit. Sakit hati. Sakit kepala ada obatnya. Sakit hati, mati. Sampai mati dia nggak hilang. Makanya banyak orang ketika mau meninggal dunia bisikannya, wasiatnya bukan la ilaha illallah. Kamu sampai 7 turunan jangan sampai nikah dengan anak dia. Mati. Dendam kesumat karena sakit hati. Maka kita jaga hati ini. Karena di dalam hati ini, kolbu Pak Ustadz. Ya betul, kolbu, bukan kalbu. Marilah kita jaga kalbu, anjing kita. Kolbu, kita jaga hati kita. Jaga dengan zikir. Kita ingatkan anak kita berzikir. Alhamdulillah kalau ibu mau ngantar, bapak ngantar anak pagi ke Al-Azhar 56 dengan berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa
hospital. Anaknya ngelihat, dia akan ngikut. Tapi kalau bapak ibu ngantar pagi, no woman no cry. Di sini diajarkan dia berakhlakul karimah. Di sini dia diajarkan sopan santun tata krama. Tadi kami diajarkan untuk buka sepatu, menutup aurat. Begitu dia pulang ke rumah, dia lihat bapaknya pakai celana pendek, hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkudis. Di sini dia diajarkan guru-gurunya menutup aurat, nggak campur laki-laki dan perempuan. Begitu dia pulang ke rumah, dia lihat suster ngesot, pakai daster bolong 13. Dia confused, dia bingung. Maka yang sudah ditata di Al-Azhar 56 ini, yang sudah dididik dengan baik, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dijemput 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 jam di rumah, letakkanlah handphone. 6 jam di rumah, jadilah seorang ayah. 6 jam di rumah, jadilah seorang ibu. Bapak, tutup meeting, browsing, chatting, dan ngising, tutup semua. Mulailah kita bersama. Jangan sampai bapak, ibu, anak, kakek, nenek semua sibuk dengan dunianya. Datang asisten rumah tangga moto dari atas, dia update status. Silent generation. Keluarga yang sunyi dalam keramaian, sibuk dengan dunianya masing-masing. Teh manisnya dibuat dari kompor yang sama, termos yang sama, air yang sama. Ketika disuguhkan ke bapak, rasanya beda. Kenapa? Karena ibu yang ngadu. Ibu berikan. Apa kata bapak? Masya Allah, bidadari surga. So sweet my honey. Apa rotinya? Hati. Dia masuk ke dalam hati. Tapi kalau itu tidak dibiasakan, cuman air minum aja kok, biasa kok. Allah bisa karena biasa. Banyak meme tampil di TikTok. Ini istrinya, ini selingkuhannya. Kenapa selingkuhannya jauh lebih hancur? Tapi kenapa dia jatuh cinta? Banyak orang yang nggak ngerti. Karena laki-laki merasa nyaman. Dia merasa punya power. Sedangkan di sini dia nggak merasa nyaman. Dia merasa ketakutan. Dia merasa sedang berada di bawah tekanan Nyonya Menir. Walaupun ibu lebih kaya, lebih sukses, lebih banyak uang, maka katakanlah kepada dia, aku di kantor memang kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Aku memang kepala daerah. Tapi di rumah ini kaulah imamku sayang. Memang surat mobil, surat tanah, surat kebun, surat sawit itu atas namaku. Tapi jangankan surat-surat ini, diriku milikmu sayang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu, mencintaimu. Sehingga dia merasa punya power. Bukan begitu Habib? Betul. Untung Habib bilang betul. Kalau sempat Habib bilang bukan. 30 menit berlalu, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih, mohon maaf kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Intinya kita tanamkan mahabbatullah ke anak-anak kita dengan menanamkan rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.